Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah ini berbahaya sekali. Nah maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh, para kiai yang pada kesempatan hari ini telah menghadiri haul 6 syuhada sekaligus juga haul ibunda saya tercinta Syarifah Sidah binti Alwi Muhammad bin Zain Attas yang wafat pada tanggal 2 Desember tahun 2012, dan istri saya yaitu almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya yang wafat tanggal 16 Desember tahun yang lalu. Jadi para syuhada maupun sahibul hol dari saya punya ibunda maupun istri semuanya memang wafat pada bulan Desember. Karena itu pada hari ini kita lakukan haul sekaligus mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah tatkala mereka diziarahi dan didoakan. Kita semua kelak akan merasakan itu. Pada saat nanti kita sudah meninggal dunia, betapa senang ruh kita. Pada saat ada yang kirimkan doa kepada kita, ada yang ziarah ke kita, memberikan salam kepada kita, terus duduk berdoa, yaitu di pusara kita, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi alam arwah. Mudah-mudahan, insya Allah kita yang telah menyenangkan para arwah pada kesempatan hari ini, yang tadi juga kita sudah doakan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, guru kita yang telah mendahului kita, kelak kita semua juga akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih juga kepada para penceramah tadi yang sudah menyampaikan ceramahnya, baik tentang syuhada maupun lainnya. Apakah itu tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang luar biasa mendorong kita untuk selalu menancapkan niat agar mendapatkan mati syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kawan-kawan, yaitu Dr. Badruddin Subki, Dr. Fikri Bareno, kemudian juga ada Dr. Fadilah tadi yang juga sudah menyampaikan, ada Profesor Dr. Egy Sujana yang juga semua sudah menyampaikan mauidhahnya, tausiahnya yang luar biasa. Tidak juga lupa Al-Habib Hamid, begitu juga Habib Zaki yang duduk di sebelah kanan dan kiri saya, yang bukan saja memberikan motivasi kepada segenap jamaah, tapi juga sekaligus mengikrarkan kembali semangat beliau-beliau untuk tetap istiqamah berjuang mencari ridha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan, tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut, karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa,
Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya kawan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk menakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa. Mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau laskar di KM50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan. Kecuali kalau memang presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ. Tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk
3 hari sebelum kejadian KM 50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis. Kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil Muhammad, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM 50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya. Kenapa? Ada apa? Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM 50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri, ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainellah, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada,
tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana, Anda udah lihat dibangun museum, di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah, perlu kita ketahui novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM50, tapi tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Hotel tersebut saudara juga punya CCTV yang merekam aksi penembakan para aparat terhadap 6 syuhada kita. Tapi hotel tersebut kemudian didatangi oleh para aparat dan CCTV-nya semua disita. Jadi CCTV milik hotel, CCTV milik KM50 semua adalah bukti kuat tentang terjadinya pembantaian. Tidak betul kalau laskar melawan, tidak betul ada peristiwa saling tembak menembak. Tapi insya Allah satu saat kita akan dapatkan semua CCTV tersebut untuk kita bisa seret semua yang ada. Dan subhanallah, Allah maha adil ya ikhwan. Allah maha adil. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Resmi saudara masuk, termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Hadik Yusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM50 insya Allah. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya Irjen polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya dan bersama Dudung ikut-ikutan memamerkan senjata-senjata barang-barang bukti palsu saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Jadi ini karamah syuhada, Allah bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada Pak, tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan lagi beralasan novum baru, omong kosong. Bapak ketika itu sebagai kabak reskrim ketika kejadian, Kapolrinya adalah Bapak Idham Aziz. Bohong kalau Bapak tidak tahu CCTV 50 itu disingkirkan. Bohong kalau Kapolri itu tidak tahu kalau CCTV itu merupakan novum baru yang sampai hari ini belum pernah yaitu diajukan ke pengadilan. Jadi saya minta Pak Kapolri nggak usah main-main lah, jangan main kucing-kucingan lagi Pak, jangan. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menyembunyikan kejahatan daripada anak buah Bapak sendiri. Yang terakhir saudara, saya prihatin, saya sedih karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyer darah KM50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan saudara, sebagian
ditarik ke kabinet yaitu Pak Prabowo. Kita bisa lihat BG dijadikan Menko Polkam, masih ada Pak Tito di sana, masih ada Dudung, saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat. Kita dukung. Tapi ternyata saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar, dimasukkan ke dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo, agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi, atau terlibat judi online, atau terlibat pembantaian warga sipil, atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel, Pak. Tolong diberhentikan, tolong dibersihkan kabinet Bapak, agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia, sehingga Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai, karena orang-orang bermasalah di KM 50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan Laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada, 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali, melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja. Yang terakhir, akhirnya saya mau kabarkan kepada Dr. Fadila dan kawan-kawan, Dr. Egi dan semuanya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggelar Munas KM 50. Munas KM 50 ini akan menghadirkan seluruh laskar. Ada 27 laskar waktu itu yang ikut di dalam peristiwa KM 50, yang 6 meninggal dunia, masih ada 21 orang, termasuk saksi-saksi yang ada di KM 50, warga-warga yang berdagang di sana, semua akan kita hadirkan. Nah, kita akan sharing informasi, karena FPI juga sudah mengumpulkan yaitu data-data yang sangat akurat, sangat lengkap lewat Munas KM 50 pertama tahun yang lalu. Tahun lalu kita sudah gelar Munas KM 50, kita akan gelar lagi. Kami berniat anggota TP3 kalau nggak salah ya. Nah, supaya TP3 bisa hadir semua. Kita akan sharing sekaligus kita menyusun langkah bagaimana supaya para penjahat ini, termasuk Jokowi dan kroni-kroninya, bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah berkat Al-Fatihah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Allahumma salli Islam al-muslimin wa aiz al-muslimin wa ghafir al-musyrikin. Allahumma aslih man fi Islam al-muslimin wa ahlik man fi halaki Islam al-muslimin. Allahumma salli bi hadhihi man adila fi bilad al-muslimin amma برحمتك يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا من فضل المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي عليه الصلاه والسلام والحمد لله رب العالمين.
walaupun tidak di dalam kubu Front Persaudaraan Islam atau di FPI, tapi beliau dengan pernyataannya, dengan statementnya luar biasa perjuangan beliau, yang kita lihat mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan beliau dengan channelnya LH Channel mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjuang membela ulama, membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mumpung beliau ada di sini juga beliau ditemani oleh Putu Dewa, yang Dewa Putu. Beliau ini mualaf baru 5 tahun. Nah, nama Islam beliau Muhammad. Nah, di sini ada rombongan luar biasa banyak hadir semua di sini menemani beliau. Nah, jadi kita meminta waktu ini menjelang Jumat ada 11.55, berarti bisa 5 menit. Nah, kita minta mungkin dari Akhina Muhammad, habis nanti ditutup oleh Bang Refli Harun. Sallu ala Nabi. Kasih motivasi nih ke santri-santri Markas Syariah. Bahkan sampai Kalapasnya bilang biasanya masjidnya pernah rame. Udah sering undang ustaz, undang pengajar, tapi nggak pernah rame kok. Giliran Mas Dewa kok rame ya? Mungkin mereka mikir gini melihat kartu saya, ini teman kita, teman kita udah tobat ya. Ya alhamdulillah, akhirnya sampai sekarang masih DLN, Daya Lapas Nasional. Saya ke penjara-penjara, ada teman-teman di jalanan. Saya di Bekasi itu bikin pengajian. Pengajian itu anak pang semua, rambut masih tinggi-tinggi, tato sampai ke muka. Kadang mereka curhat, ya Mas, Bang, kita mah kepingin sholat di masjid, tapi baru buka sepatu aja udah diusir. Kasihan. Padahal kalau saya melihat ada masjid, ada orang-orang yang maaf gitu ya, bertato, tinggikan banyak, wah berarti masjidnya berhasil. Makanya seperti FPI misalnya, membutuhkan lebih banyak munarman sebenarnya, ya kan? Jangan hanya satu haji munarman, harusnya lebih banyak, karena biar bisa membela kalau ada yang dizalimi. Itu saja ya. Jadi sekali lagi, jadi mubalik tetap, ya kan? Jadi dai tetap, karena itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Tetapi dalam kita menyampaikan itu mungkin kita nanti menjalani profesi-profesi yang barangkali berguna juga untuk masyarakat dan menolong masyarakat. Dokter ke, arsitektur ke, politisi ke, menteri ke, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita juga presiden. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan pemandangan kota Bogor. Iya. Ana pernah sekali waktu udah cerah. Tanpa Ana sadari air mata Ana turun. Oke. Saking indahnya gitu. Ya Allah, Ana dikasih tempat nih enak, hawa enak, pemandangan enak. Itu Ana bisa dapat bisa 3 bulan sekali. Kadang cuma 4 bulan sekali, tergantung keadaan. Nggak bisa tiap hari kita lihat pemandangan cerah. Oke. Subhanallah, pas setelah dimakamkan Nabi Sulaiman, 1 bulan full, setiap hari pemandangan cerah. Oke. Buat Ana itu bukan hal biasa. Selain yang sebelum dimakamkan ada pelangi. Iya. Semua orang lihat dari arah jalan. Iya. Saudara hati-hati mereka disambut sama para bidadari. Iya. Oh, bagus. Nah ini ada gosidah Bang Refli. Gosidah yang buat salah satu guru kita yang ngajar di pondok pesantren. Jadi kita kalau adatnya orang habaib kalau ziarah tuh ada baca Salamullah ya sada minar rahman ya. Intinya membuat salam doa kepada yang punya magom. Nah karena itu khusus buat habaib sehingga kita mau buat khusus buat syuhada. Dibuatlah ini. Nah kita tulis Arab dan terjemahnya. Nanti kalau kita mau mulai ziarah kita baca bareng-bareng. Nanti Anda baca.
Nanti ngikutin, yang ngikutin cukup baca yang satu aja tuh. Salamullah jundallah minar rahman wafakum. Nanti Anda baca yang kedua, tetap baca yang nomor satu. Salamullah jundallah minar rahman wafakum. Habis itu baru nanti kita tinggal Fatihah. Ziarah singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah jundallah minar rahman wafakum. Abidullah jidnakum wa nad'ullah zurnakum. ونرجو الله برنا دوام الحين أعطاكم ويرزقكم غداياكم عطايا ما عشاياكم ويجمعنا وأحبابا ويلحقنا ونلقاكم يبلغنا وإخوانا أمانينا وأرضاكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على ذي سلطانك سبحانك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اثب ثواب قرعنها من القرآن العظيم إلى حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أمهات المؤمنين ثم إلى من فخر مقدم محمد بن علي بالي وصولهم وفروعهم خصوصا إلى 6 الشهداء الشهيد لطفي حكيم الشهيد أحمد فايز شكر الشهيد أندي أقتيوان الشهيد سوتشي قدافي الشهيد أحمد صفيان الشهيد محمد رضا أن الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم واغسلهم بماء البرد والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تقبل شهاداتهم اللهم تقبل شهاداتهم اللهم تقبل شهاداتهم اللهم ببركاتهم وبركات أولياء الصالحين وبركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ إمامنا الحبيب محمد زين بن حسين شهاب اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم احفظه حفظا جميلا اللهم بركاتهم أن الله يهلك أعداءه وأعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وعقل عددهم اللهم تقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن جميع سيئاتهم اللهم تقبل دعانا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بصالحات أمالنا يا فارج الحم يا كشف الغم يا من عبد يكفرهم وصلى الله على سيدنا محمد نبي العمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Ya, saudara sekalian ya, itu soal alpukat mengalpukatkan ya. Dan ini saya masih berada di Markas Syariah. Jadi Markas Syariah ini memang namanya itu Markas Alam dan Agro Kultural. Jadi memang ini adalah pesantren alam ya, yang sifatnya alam dan juga mengajarkan cocok tanam dan lain sebagainya. Mungkin juga berternak kambing atau sapi belum ada ya seringnya? Ada, kita kambing ada tadi di tempat kuda sana. Oke, ada kuda juga nih, ada sapi juga ada. Sapi enggak? Sapi kambing enggak? Aja. Oke, kambing ya. Begitu sobat era sekalian ya, nanti kapan-kapan kita main ini waktu kita calling udah banyak yang tumbuh, kita datang ini, kita makan gratis lagi ya kan?
Cuma kalau mau gratis ya jangan makannya 3 kilo ya kan. Cukuplah 5 biji kira-kira begitu ya. Ini simbolis untuk Bang Refli Harun dari Perkebunan Markas Syariah Pohon Alpukat, mudah-mudahan bermanfaat dan berbuah banyak. Amin. Ini alpukat khas.